Oke. Halo anak-anak, di bagian pertemuan satu ini kita akan belajar apa itu kalimat tertutup. Kalimat tertutup adalah kalimat yang beritanya dinyatakan nilai kebenarannya. Bisa bernilai benar atau salah saja. Tidak mungkin bernilai benar dan salah. Kalimat tertutup sering disebut dengan pernyataan. Di bagian A, kita akan belajar apa itu kalimat tertutup bernilai benar. Kalimat tertutup bernilai benar adalah kalimat yang menyatakan hal yang sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang berlaku umum. Contoh, sepeda mempunyai 2 buah roda. Pasti betul. Indonesia beribu kota di Jakarta. Dan 9 tambah 2 itu 11. Pasti betul. Pada bagian B, kalimat tertutup bernilai salah adalah kalimat yang tidak sesuai dengan kenyataan atau yang berlaku pada umumnya. Contohnya, sepeda mempunyai 4 roda. Itu salah karena rodanya cuma 2 roda. Indonesia termasuk negara Asia Timur. Salah karena Indonesia termasuk di Asia Tenggara. 8 tambah 3 sama dengan 12. Ini salah karena 8 tambah 3 sama dengan 11. Oke, begitu anak-anak. Kita akan lanjut di bagian 2 pertemuan 1. Pada video bagian kedua, kita akan belajar kalimat terbuka. Ya, kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Kenapa? Suatu kalimat terbuka itu masih memuat variabel. Jadi, karena masih memuat variabel, maka nilai kebenarannya belum dapat ditentukan. Contohnya, A. Sepeda mempunyai beberapa roda. Beberapa itu berapa? Bisa 2. Kalau 2 berarti benar kalimatnya. Kalau 3 berarti salah. Apalagi lebih dari 3. B. Anak itu bersekolah di SMP 1 Klaten. Anak itu siapa? Maka belum tentu atau belum bisa ditentukan nilai kebenarannya. C. X tambah 4 sama dengan 6. Kalau X itu sama dengan 2, maka itu jawabannya benar. Tapi kan ini X tidak bisa, belum ada nilainya. Bisa 3, berarti itu akan salah. Atau bahkan 4, pasti itu juga akan salah. Seperti itu. Maka kalimat terbuka belum bisa ditentukan nilai kebenarannya. Pada bagian 3 video pertama ini, kita akan mempelajari menyelesaikan kalimat terbuka. Penyelesaian kalimat terbuka itu akan menjadi kalimat tertutup yang nilai kebenarannya akan bisa ditentukan. Contoh yang tadi, sepeda mempunyai beberapa roda. Kalau kata beberapa diganti kata 2 menjadi sepeda mempunyai 2 roda, maka kalimat baru tersebut bernilai benar. Yang bagian 2, jika kata ganti sepeda berapa itu diganti bilangan 4, maka kalimatnya berubah menjadi sepeda mempunyai 4 roda, maka bernilai salah. Hal itu juga di bagian tadi C. X tambah 4 sama dengan 6. Kalau diganti 2, maka kalimat itu bernilai benar. Seperti itu.
Maka pada bagian 4 kita akan belajar apa itu persamaan linear satu variabel. Persamaan linear adalah satu variabel, yaitu persamaan yang hanya memuat satu variabel. Pangkat tertinggi adalah 1 karena linear. Maka bentuk persamaan linear adalah AX tambah B sama dengan 0. Dengan X variabel, A koefisien variabel X dengan A tidak boleh 0, dan B adalah konstanta. Contohnya P tambah 6 sama dengan 10. Variabelnya P, pangkat tertingginya adalah 1, koefisiennya P adalah 1. Maka ini disebut persamaan linear satu variabel. Bentuk PLSV. Dalam bentuk persamaan linear variabel dikenal beberapa istilah, antara lain kesamaan, persamaan, dan PLSV. Bapak singkat ya, persamaan linear satu variabel itu PLSV. Kesamaan itu pernyataan kalimat tertutup yang memuat hubungan relasi sama dengan. Contohnya negatif 2 ditambah 4 sama dengan 2. 15 kali min 2 sama dengan negatif 30. Persamaan apa? Beda lagi. Persamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan hubungan relasi sama dengan. Perhatikan kalimat terbuka berikut. X tambah 1 sama dengan 4. X kuadrat ditambah 2X tambah 1 sama dengan 5. Contoh 3, 2Y tambah 1 lebih besar dari 5. Contoh 4, 3Z min 2 kurang dari atau sama dengan 7. Kalimat 1 dan 2 merupakan kalimat terbuka yang menggunakan relasi sama dengan ini. Sehingga kalimat tersebut merupakan persamaan. Kalimat 3 dan 4 merupakan kalimat terbuka yang menggunakan relasi tidak sama dengan. Sehingga kalimat 3 dan 4 bukan merupakan persamaan. Nah, kita mereview lagi apa itu persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel yaitu persamaan yang hanya memuat satu variabel dengan pangkat tertinggi 1. Bentuk persamaan linear variabel dalam X bisa ditulis sebagai berikut. AX plus B sama dengan 0. Dengan X variabel A itu koefisien dari variabel X. Dengan A tidak sama dengan 0 dan B adalah sebuah konstanta. Contoh P tambah 6 sama dengan 10. Persamaan tersebut hanya memuat satu variabel, yaitu P. Dan P itu pangkatnya hanya 1. Di sini nggak ada lebih dari 1. Koefisien variabelnya berapa? 1. Dan 1 tidak sama dengan 0. Dengan demikian, P tambah 6 sama dengan 10 merupakan persamaan linear satu variabel. Bentuk PLSV. Dalam bentuk persamaan linear variabel dikenal beberapa istilah, antara lain kesamaan, persamaan,
dan PLSV. Bapak singkat ya, persamaan linear satu variabel itu PLSV. Kesamaan itu pernyataan kalimat tertutup yang memuat hubungan relasi sama dengan. Contohnya, negatif 2 ditambah 4 sama dengan 2. 15 kali min 2 sama dengan negatif 30. Persamaan apa? Beda lagi. Persamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan hubungan relasi sama dengan. Perhatikan kalimat terbuka berikut. X tambah 1 sama dengan 4. X kuadrat ditambah 2X tambah 1 sama dengan 5. Contoh 3, 2Y tambah 1 lebih besar dari 5. Contoh 4, 3Z min 2 kurang dari atau sama dengan 7. Kalimat 1 dan 2 merupakan kalimat terbuka yang menggunakan relasi sama dengan ini. Sehingga kalimat tersebut merupakan persamaan. Kalimat 3 dan 4 merupakan kalimat terbuka yang menggunakan relasi tidak sama dengan. Sehingga kalimat 3 dan 4 bukan merupakan persamaan. Nah, kita mereview lagi apa itu persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel yaitu persamaan yang hanya memuat satu variabel dengan pangkat tertinggi 1. Bentuk persamaan linear variabel dalam X bisa ditulis sebagai berikut. AX plus B sama dengan 0. Dengan X variabel A itu koefisien dari variabel X. Dengan A tidak sama dengan 0 dan B adalah sebuah konstanta. Contoh P tambah 6 sama dengan 10. Persamaan tersebut hanya memuat satu variabel, yaitu P. Dan P itu pangkatnya hanya 1. Di sini nggak ada lebih dari 1. Koefisien variabelnya berapa? 1. Dan 1 tidak sama dengan 0. Dengan demikian, P tambah 6 sama dengan 10 merupakan persamaan linear satu variabel. Pada video bagian 2 PLSV, kita akan belajar ekuivalensi dari PLSV. Pada bagian pertama, kita akan belajar persamaan yang ekuivalen. Apa itu persamaan ekuivalen? Persamaan yang ekuivalen adalah persamaan yang mempunyai penyelesaian yang sama. Contoh, penyelesaian 2X tambah 5 sama dengan 7 adalah 1, karena 2 kali 1 tambah 5 sama dengan 7 adalah bernilai benar. 2. Penyelesaian 2X tambah 3 sama dengan 5 adalah 1, karena 2 kali 1 tambah 3 sama dengan 5 bernilai benar. 3. Penyelesaian 2X sama dengan 2 adalah 1 juga, karena 2 kali 1 sama dengan 2 bernilai benar. Persamaan 2X tambah 5 sama dengan 7, 2X tambah 3 sama dengan 5, dan 2X sama dengan 2 mempunyai penyelesaian yang sama, sehingga dikatakan persamaan tersebut ekuivalen. Ekuivalen dilambangkan dengan seperti ini. Dengan demikian, dapat kita menuliskan 2X tambah 5 sama dengan 7 ekuivalen 2X tambah 3 sama dengan 5 ekuivalen 2X sama dengan 2. Bagian B adalah koevalen PLSV. Suatu persamaan yang punya dua ruas, yaitu ruas kiri dan kanan. Kedua ruas tersebut dipisahkan oleh tanda sama dengan. Ruas kiri di sebelah kiri tanda sama dengan, sedangkan ruas kanan terletak di kanan tanda sama dengan. Keekuivalen PLSV mempunyai beberapa sifat. 1. Jika kedua ruas persamaan linear satu variabel ditambah dengan bilangan atau suku yang sama, diperoleh persamaan baru yang ekuivalen dengan persamaan semula atau persamaan awal. Contoh, 2X tambah 5 sama dengan 7. Kedua ruas ditambah 3, sehingga 2X tambah 5
tambah 3 sama dengan 7 tambah 3. 2x tambah 8 sama dengan 10. Sifat 2. Jika kedua ruas persamaan linear satu variabel dikurang bilangan yang sama atau suku yang sama, diperoleh persamaan baru yang ekuivalen dengan persamaan semula. Contoh 3x tambah 5 sama dengan x tambah 7. Kedua ruas dikurang x. 3x tambah 5 kurang x, x tambah 7 kurang x, sehingga diperoleh 2x tambah 5 sama dengan 7. Persamaan baru 2x tambah 5 sama dengan 7 ekuivalen dengan 3x tambah 5 sama dengan x tambah 7. Sifat ketiga, jika kedua ruas persamaan linear satu variabel dikali dengan bilangan yang sama, diperoleh persamaan baru yang ekuivalen dengan persamaan semula. Contoh setengah x tambah 1 sama dengan x kurang 2. Jika kedua ruas dikali 2, maka diperoleh x tambah 2 sama dengan 2x kurang 4. Maka persamaan x tambah 2 sama dengan 2x kurang 4 pasti ekuivalen dengan setengah x tambah 1 sama dengan x kurang 2. Sifat keempat, jika kedua ruas persamaan linear satu variabel dibagi dengan bilangan yang sama, diperoleh persamaan baru yang ekuivalen dengan persamaan semula. Contoh 2x tambah 4 kurang 8. Kedua ruas dibagi 2. 2x bagi 2 sama dengan x, 4 bagi 2 sama dengan 2, 8 bagi 2 sama dengan 4, sehingga diperoleh x tambah 2 sama dengan 4. Persamaan baru x tambah 2 sama dengan 4 pasti ekuivalen dengan 2x tambah 4 sama dengan 8. Pada bagian 3, video 2 akan kita bahas penyelesaian persamaan linear satu variabel. Ada 3 penyelesaian, yaitu penyelesaian, himpunan penyelesaian, dan grafik penyelesaian. A. Penyelesaian persamaan linear satu variabel, yaitu bilangan pengganti variabel yang membuat persamaan tersebut menjadi kalimat tertutup bernilai benar. Contoh, diketahui persamaan P tambah 6 sama dengan 10. Penyelesaian P tambah 6 sama dengan 10 adalah 4, karena 4 tambah 6 sama dengan 10 merupakan kalimat tertutup bernilai benar. B. Himpunan penyelesaian persamaan linear variabel adalah himpunan semua bilangan, yang membuat persamaan tersebut menjadi kalimat tertutup bernilai benar. Himpunan penyelesaian P tambah 6 sama dengan 10 adalah 4, walaupun satu anggota tetap himpunan. C. Grafik penyelesaian persamaan linear satu variabel adalah grafik yang menunjukkan penyelesaian persamaan tersebut. Grafiknya berupa garis bilangan yang ditandai nokta besar pada bilangan yang merupakan penyelesaiannya. Contohnya, grafik himpunan penyelesaian P tambah 6 sama dengan 10 adalah kalian buat grafiknya dahulu, lalu buat nota besar pada penyelesaiannya, yaitu 4. Pada bagian terakhir video 2 adalah kita akan membahas permasalahan yang berkaitan dengan PLSV. Permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan PLSV biasanya berbentuk soal cerita. Lalu langkah-langkahnya adalah terjemahkan ke dalam bentuk linear satu variabel, lalu selesaikan tersebut dengan sifat-sifat keekuivalenan PLSV. Contoh soalnya, 5 kali nilai Diana sama dengan 4 kali nilai Rio ditambah 16. Jika nilai Diana 2 lebihnya dari nilai Rio, tentukan nilai Diana. Misal, X sama dengan nilai Rio. Nilai Diana 2 lebihnya dari nilai Rio, maka bisa ditulis nilai Diana adalah X tambah 2. 5 kali nilai Diana sama dengan 4 kali nilai Rio ditambah 16. Dapat ditulis persamaan 5 kali X tambah 2 sama dengan 4X tambah 16. Penyelesaiannya adalah 5X tambah 2 sama dengan 4X tambah 16. Kita perkalian
Masuk kurung dulu. 5x tambah 10 menjadi sama dengan 4x tambah 16. 5x tambah 10 dikurang 10 sama dengan 4x ditambah 16 dikurang 10. Kedua ruas dikurang 10. Sehingga memperoleh 5x tambah 4x tambah 6. Lalu kedua ruas dikurang 4x sehingga diperoleh 5x dikurang 4x, 4x tambah 6 dikurang 4x diperoleh x sama dengan 6. Nilai Diana adalah x tambah 2 sama dengan 6 tambah 2 sama dengan 8. Maka nilai Diana adalah 8. Selamat pagi anak-anak. Di video pembelajaran ketiga kita akan membahas pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSV. Pertidaksamaan satu variabel dikenal antara lain istilahnya yaitu ketidaksamaan, pertidaksamaan, dan PTLSV. Ketidaksamaan adalah pernyataan kalimat tertutup yang memuat hubungan relasi tidak sama dengan meliputi apa? Kurang dari, atau sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Contoh, negatif 2 ditambah 4 lebih dari 1. 2, 4 dikali negatif 2 kurang dari negatif 6. B. Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan hubungan relasi tidak sama dengan. Contoh apa? 1, 2y ditambah 1 lebih dari 5. 3z kurang 2 kurang dari sama dengan 7. Nah, kita akan masuk ke PTLSV. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah pertidaksamaan yang hanya memuat satu variabel dengan pangkat tertingginya 1. Bentuk pertidaksamaan linear variabel dalam X sebagai berikut. AX tambah B kurang dari 0 atau AX tambah B kurang dari sama dengan 0 atau AX tambah B lebih dari 0 atau AX tambah B kurang dari sama dengan 0. Keterangannya adalah X itu variabel. A, koefisien variabel X dengan A tidak sama dengan 0. Dan B sama dengan konstanta. Contoh, P tambah 6 kurang dari sama dengan 10 merupakan pertidaksamaan linear dengan satu variabel yaitu P. Contoh 2. 2y dikurang 18 lebih dari 12 merupakan pertidaksamaan linear variabel dengan variabel y. 2x tambah y lebih besar sama dengan 8 bukan merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Karena apa coba? Ya, memuat dua variabel yaitu x dan y. Contoh 4, x kuadrat kurang 2x sama dengan 4 bukan merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Karena apa? Ya, pangkat tertingginya dari variabel tersebut adalah 2
kuadrat seperti itu, maka dia bukan disebut pertidaksamaan linier satu variabel. Pada bagian 2 video 3 kita akan belajar ekuivalen persamaan tidak samaan linier satu variabel, ya. Seperti yang persamaan kemarin, pertidaksamaan ekuivalensi adalah pertidaksamaan yang mempunyai penyelesaian yang sama. Penyelesaian 2x kurang 1 kurang dari sama dengan 3 adalah x bilangan asli yang mempunyai penyelesaian 1 atau 2. Penyelesaian 2x tambah 1 kurang dari sama dengan 5 dengan x bilangan asli mempunyai penyelesaian 1 atau 2. Kedua pertidaksamaan di atas memiliki penyelesaian yang sama, yaitu 1 atau 2. Sehingga kedua pertidaksamaan merupakan ekuivalen. B. Keekuivalenan PTLSV. Ya, suatu pertidaksamaan mempunyai dua ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan. Kedua ruas tersebut dipisahkan oleh tanda ketidaksamaan. Kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, atau lebih dari atau sama dengan. Ruas kiri di sebelah kiri tanda ketidaksamaan, sedangkan ruas kanan terletak di sebelah kanan ketidaksamaan. Keekuivalen TLSV mempunyai beberapa sifat berikut ini, yaitu jika kedua ruas ditambah bilangan yang sama, pasti kedua pertidaksamaan masih ekuivalen. Contoh, 2x tambah 5 kurang dari sama dengan 7. Kedua ruas ditambah 3, sehingga 2x tambah 5 tambah 3 kurang dari sama dengan 7 tambah 3. Diperoleh 2x tambah 8 kurang dari sama dengan 10. Maka pertidaksamaan yang baru 2x tambah 8 kurang dari sama dengan 10 ekuivalen dengan 2x tambah 5 kurang dari sama dengan 7. Sifat yang kedua adalah jika kedua ruas pertidaksamaan dikurang dengan bilangan atau yang suku yang sama, diperoleh pertidaksamaan yang baru yang masih ekuivalen dengan pertidaksamaan semula. Contoh, 3x tambah 5 kurang dari x tambah 7. Kedua ruas dikurang x, sehingga diperoleh 2x tambah 5 kurang dari 7. 3. Jika kedua ruas pertidaksamaan linear variabel dikali dengan bilangan positif yang sama, diperoleh pertidaksamaan baru yang masih ekuivalensi dengan pertidaksamaan semula. Contoh, setengah x tambah 1 lebih besar dari 5. Kedua ruas dikali 2, sehingga diperoleh x tambah 2 lebih besar dari 10. Maka pertidaksamaan baru x tambah 2 lebih besar 10 ekuivalen dengan setengah x tambah 1 lebih besar dari 5. Sifat keempat, jika kedua ruas pertidaksamaan linear satu variabel dikali dengan bilangan negatif yang sama, diperoleh pertidaksamaan baru. Pertidaksamaan baru tersebut ekuivalen dengan pertidaksamaan semula jika arah tanda ketidaksamaan dibalik. Maksudnya dibalik adalah lebih kecil dibalik menjadi lebih besar, atau lebih besar sama dengan dibalik menjadi lebih kecil atau sama dengan, dan sebagainya. Contoh, 2x tambah 4 lebih besar atau sama dengan 8. Kedua ruas dibagi 2, sehingga 2x tambah 4 dibagi 2 lebih besar
atau sama dengan 8/2, sehingga diperoleh X tambah 2 lebih besar atau sama dengan 4. Pertidaksamaan X tambah 2 lebih besar dari 4 pasti masih ekuivalen dengan 2X tambah 4 lebih besar dari 8. Di bagian terakhir, penyelesaian PTLSV ada 3, yaitu penyelesaian PTLSV yaitu bilangan pengganti variabel yang membuat pertidaksamaan tersebut menjadi kalimat tertutup bernilai benar. B. Himpunan penyelesaian PTLSV yaitu himpunan semua bilangan pengganti variabel yang membuat pertidaksamaan menjadi kalimat tertutup bernilai benar. C. Grafik penyelesaian PTLSV yaitu grafik yang menunjukkan penyelesaian PTLSV tersebut. Grafik penyelesaian PTLSV berupa garis bilangan yang ditandai dengan nilai-nilai variabel yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Nah, kita perlu tahu bahwa X kurang dari 5 berarti yang memenuhi adalah kurang dari 5. Jadi 5-nya tidak ikut. Seperti itu, ini tidak ikut. X kurang dari sama dengan 5, artinya 5 masih memenuhi. Jadi dari 5, 4, 3, 2. X lebih besar dari 5 seperti tadi, berarti 5 tidak memenuhi atau tidak ikut, sehingga dimulai dari 6, 7, dan 8. X lebih besar atau sama dengan 5, berarti 5 memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya mulai dari 5, 6, 7, dan 8. Seperti itu yang perlu diperhatikan atau diingat untuk penyelesaian PTLSV. Permasalahan yang berkaitan dengan PTLSV sama dengan persamaan linear satu variabel, yaitu soal cerita. Langkah-langkahnya juga sama. Terjemahkan dulu, lalu selesaikan persamaan tersebut. Contohnya, 2 kali banyak ayam Gary ditambah banyak ayam Galih kurang dari banyak ayam Connie dikurang 2. Jika banyak ayam Galih 10 ekor dan banyak ayam Connie 18, tentukan kemungkinan banyak ayam Gary. Misalkan X adalah banyak ayam Gary. 2 kali ayam Gary ditambah dengan 2 kali ayam Galih dikurang dari banyak ayam Connie dikurang 2 dapat disusun pertidaksamaan adalah 2X tambah 10 kurang dari 18 dikurang 2. Maka ekuivalen dengan 2X tambah 10 kurang dari 16. Lalu pakai sifat-sifat ekuivalensi, kedua ruas dikurang 10, sehingga 2X tambah 10 dikurang 10 kurang dari 16 dikurang 10. Diperoleh 2X kurang dari 6. Kedua ruas dibagi 2, sehingga diperoleh X kurang dari 3. Nilai X yang memenuhi adalah 1 atau 2. Jadi kemungkinan banyak ayam Gary ada 2. Yaitu 1 ekor atau 2 ekor. Itu sekian contoh dari permasalahan PTLSV. Berikutnya silahkan kerjakan latihan-latihan soal pertidaksamaan linear satu variabel. Terima kasih, selamat mencoba anak-anak.